balik lagi di segmen BBM Bincang Bareng Mahasiswa. Kenalin, aku Iva Livkia, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 yang bakal jadi host di episode podcast kali ini. Ya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Di podcast episode kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat cantik-cantik dan imut-imut. Kita kenalan dulu dari Mbak yang di samping saya dulu. Halo, perkenalkan nama aku Yana Tuniahaya. Aku biasa dipanggil Ana, aku dari Padansari Kaligua dan asal sekolah aku dari MA Salafiyah Yogyakarta dan aku dari Ilmu Komunikasi semester 1. Halo Mbak Ana. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keti Yuliardani, biasa dipanggil Keti. Alamat saya dari Desa Balakuso, Kecamatan Tonjong. Oh iya, asal sekolah saya dari MA Islamic Center Bimbas Yogyakarta dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. halo Mbak Keti. Selamat datang di podcast BBM kali ini ya. Oke, berarti ini semester 1 ya Mbak? Berarti masih maba ya? Iya. Ya, masih. Makanya mukanya masih imut-imut ya teman-teman. Kayak belum terkena tugas yang banyak banget nih ya mungkin. Mungkin kemarin berarti ikut PKKMB ya? Iya, ikut. Nah, kesannya gimana tuh ikut PKKMB kemarin? Kalau aku sendiri itu kesannya benar-benar kan dari awal pengumuman PKKMB itu aku udah benar-benar excited banget. Aku benar-benar kayak mau ikut gitu. Akhirnya pas udah sampai di sini dan ternyata PKKMB-nya itu 3 hari dan aku paling suka di hari kedua yaitu ada UKM olahraga. Jadi aku benar-benar suka banget karena mereka nunjukin benar-benar yang bagus banget gitu lah pertunjukannya. Berarti Mbak Ana tuh suka yang divisi apa nih? UKM apa nih? UKM kan ada banyak ya di peradaban. Kayak misal ada UKM BIC, ada UKM olahraga, ada UKM Mahapala Bumi. Nah, Mbak Ana nih suka yang UKM mana nih? Kebetulan aku ikut yang Mahabala Bumi sama Pencaksilat. Wih, ngeri kali ya, padahal ini masih cewek-cewek loh. Nah, di UKM olahraga ini ikut divisi apa nih? Kalau itu belum dari kepengurusannya belum diurus mau divisi apa. Oke, selanjutnya ke Mbak Keti. Mungkin kesannya apa waktu mengikuti PKKMB kemarin? Kalau saya sama ya sebenarnya, kayak saya juga lebih excited yang perkenalan UKM gitu-gitu. Oh ya, saya sangat excited apalagi waktu perkenalan UKM Mahapala Bumi. Nah itu saya kayak langsung kayaknya asik nih gitu. Akhirnya saya pilih masuk ke UKM Mahapala Bumi. Berarti Gitu. sama-sama dua-duanya Mahapala Bumi ya. Iya. Oke, jadi kan kegiatan PKKMB kemarin itu kayak perkenalan ya, kayak pergantian dari kalian masa SMA ke masa kuliah. Nah, bedanya apa tuh kemarin? Kalian kan berkelompok ya kemarin ya. Jadi satu kelompok itu nggak cuman prodi ilmu komunikasi aja. Nah, kira-kira itu gimana pesan? Kayak banyak kan harus menghargai satu sama lain gitu. Nah, itu ada yang beda nggak sama waktu SMA dan kuliah sekarang? Kalau menurut aku sendiri ya untuk SMA kan kita lebih kayak masih main-main, masih kayak pokoknya udah amat lah. Kadang-kadang juga sama OSIS kelas atau gimana kan kayak yang nggak ngurus gitu loh. Tapi semenjak kuliah kan kita harus harus bisa jadi panutan juga kan. Jadi pas PKKMB kemarin tuh aku bener-bener kayak bukan takut sih, tapi kayak aduh harus segan nih kayaknya gitu. Ya yang rasa-rasa perlu yang kayak gitu sih Kak. Terus dari Mbak Keti? Ya sama sih kayak Mbak Ana. Ya Dari SMA kan dari guru ya, sekarang tuh adanya dosen gitu, itu gimana tuh? Beda atau enggak? Oh iya, dalam pembelajarannya beda gitu. dalam pembelajaran juga. Hmm. Oh iya, kalau sekolah kan kayak full time, Iya. kayak jamnya ya ini ngesetak. Kalau misalnya kuliah kan Fleksibel mungkin ya. fleksibel, bisa ganti-ganti. Untuk saat ini kalian berdua udah bisa beradaptasi belum dalam lingkungan kuliah saat ini? Ya sudah, tapi lebih ke waktu sih Kak. Kalau aku tuh kayak aku kan jauh rumahnya, jadi jarak ke sini aku harus benar-benar sering ngebut, sedangkan jalan rumahku juga bukan yang enak lurus aja gitu. Jadi susahnya di situ sih sebenarnya. Tapi kalau secara waktu dan lain kan dosennya masih ngabarin malam harinya atau gimana, jadi masih bisa diatur gitu. Bisa diatur ya. Berarti
terkendala paling dalam waktu sama Jarak. tempat jarak Ya, ya. jarak. Oke. Sama. Terima kasih sendiri sama. Sama soalnya emang Jauh. jauh. Oh, oke. Berarti terus prodi ilmu komunikasi ini ya dua-duanya ya. Iya. Nah, alasan kalian itu kenapa sih masuk prodi ilmu komunikasi di Universitas Peradaban ini? Karena kan Universitas Peradaban ini banyak prodinya ya, nggak cuma ilkom aja, ada 4 fakultas dan banyak sekali prodi. Nah, alasannya kenapa nih Mbak Keti sama Mbak Ana milih prodi ilmu komunikasi? Jujur nggak ada alasan khusus sih masuk ilmu komunikasi, tapi dari dulu karena aku anaknya suka ngomong, Cewek dari ya cewek banget kan akhirnya disaranin sama keluarga sama teman-teman udah masuk ilmu komunikasi aja gitu. Jadi ada support dari situ, akhirnya aku masuk ilmu komunikasi. Terus berarti Mbak Ana itu kayak pede gitu ya? Ya Bisa gitu. bisa juga dulu kan alhamdulillah sering ikut event-event kayak gitu jadinya kelatih gitu. Oke. Dari Mbak Keti? Kalau alasan saya sih kayak saya kan kayak suka dong kayak ngedit gitu. Oh, lebih ke itu ya, Untuk jadi kayak pengen mendalami aja sih. Oke. Nah, itu dia Sobat E-commerce, mungkin intermezzo dari kedua bintang tamu kita hari ini. Tema kali ini aku akan bahas mitos atau fakta seputar ilmu komunikasi. Nah, di episode kali ini aku bakal ngajuin nih pertanyaan kedua bintang tamu kita. Nanti mereka akan menjawab mitos atau fakta tentang ilmu komunikasi. Lanjut pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan pertama, di luar sana kan banyak nih orang yang berasumsi kalau kenapa sih masuk ilkom? Padahal kan ilkom cuma belajar ngomong doang gitu. Nah, alasan dari Mbak Ana itu kenapa gitu? Menurut Mbak Ana, mitos atau fakta di ilmu komunikasi cuma belajar ngomong doang gitu? Itu mitos sih kalau menurut Mitos. Iya mitos. Terus Alasannya kenapa nih Mbak? Soalnya setelah aku masuk ilkom sendiri, dulu juga sering dibilangin, itu masuk ilkom tuh cuman ngomong-ngomong doang, mau ngapain masuk gitu. Akhirnya pas setelah aku terjun di ilkom, ternyata aku bisa belajar digital marketing, aku bisa belajar aku bisa belajar politik, aku bisa belajar apapun, dan itu tuh nggak sembarang kayak ngomong doang gitu loh. Jadi ada ilmunya sendiri. Kalau Mbak Titi, kenapa masuk ilkom? Kayak orang kan banyak nih berasumsi, apalagi masyarakat di desa kita ya, kayak kenapa sih kalian masuk ilkom? Padahal kan banyak jurusan yang lain yang lebih banyak digemari. Nah, sedangkan di pedesaan kita nih ya, orang-orang banyak berasumsi ilkom tuh ngapain aja sih? Paling cuma ngomong doang gitu. Nah, tanggapan Mbak Yati itu mitos atau fakta? mitos, karena emang semua orang kan bisa berkomunikasi, tapi mereka nggak tahu ilmu Ya, komunikasi itu betul. apa gitu. Terus alasan lain? Ada. Nah, teman-teman, jadi jawabannya adalah mitos ya. Karena berbicara di depan umum itu cuma salah satu aspek dari ilmu komunikasi. Seperti public speaking itu cuma salah satunya aja. Nyatanya di ilmu komunikasi itu kita belajar banyak banget hal ya. Kayak semisal jurnalistik, terus fotografi, videografi, terus juga ada public relation atau humas ya. Kita juga di ilkom tuh kayak fleksibel banget nih, kita bisa jadi content creator, apalagi di zaman sekarang yang serba digital, yang apa-apa itu sosmed gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu dengan masuk ilmu komunikasi, teman-teman. Nah, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Sobat E-commerce. Pertanyaan yang kedua itu, banyak nih ya orang di sekitar sana yang mengasumsikan anak ilkom yang jurusan ilkom tuh pasti udah bisa ngomong gitu, atau anak ilkom tuh pasti anaknya ekstrovert ya. Nah, menurut kalian mitos atau fakta? Bisa itu fakta sih. Menurutku fakta. Nah, Iya bisa dua-duanya sebenarnya. Secara fakta sendiri kan ilmu komunikasi ya. Memang semua kan itu tuh komunikasi tuh dasarnya dari ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi kalau nggak bisa ngomong ya memang harus belajar. Jadi setahu aku tuh rata-rata yang masuk ilkom tuh anak-anak yang memang pengen belajar ilmu komunikasi. Jadi seenggaknya kalian punya dasar untuk bisa pede ngomong sih. Percaya diri ya. di depan umum ya. karena kan di ilmu komunikasi kan kayak kita belajar, walaupun kan kadang ada yang kayak kak saya introvert gitu, tapi saya mau masuk ilmu komunikasi karena dia pengen Bisa. pede bisa gitu. Jadi
mitos atau fakta? Fakta. Jawabannya adalah mitos, teman-teman. Jadi di jurusan ilmu komunikasi ini kalian anak yang introvert juga bisa masuk nih di ilmu komunikasi, karena komunikasi sendiri tuh bukan cuma berbicara di depan umum. Kalian anak-anak yang introvert juga bisa mengekspresikan diri kalian dengan tulisan, teman-teman. Jadi kan di ilmu komunikasi itu bukan cuma berbicara ya, tapi tentang mendengarkan, mengamati, dan juga menganalisis. Jadi teman-teman yang introvert ini, yang masih introvert dan mau masuk jurusan ilkom, tenang aja, kalian bisa meluapkan ekspresi kalian dan keahlian kalian di bidang tulisan. Seperti di jurnalistik, kalian bisa membuat berita, membuat opini, kemudian nanti dipublish di media sosial atau di media massa. Nah, jadi kalau misalkan di ilmu komunikasi itu menerima semuanya ya, kayak introvert, extrovert itu bisa aja masuk di ilmu komunikasi. Kalau Mbak Ana sendiri ini introvert apa extrovert nih? Jujur aku extrovert. Extrovert. Kalau Mbak Keti extrovert ya. Jadi kan kalau misalkan banyak nih ya anak yang mau, Kak aku mau masuk ilkom nih, tapi aku tuh introvert, takut ngomong di depan banyak orang. Itu menurut kalian gimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Kan ya? Iya nggak apa-apa, kan kalian bisa belajar nanti pas udah masuk ilkom. Ini juga di ilmu komunikasi itu ada prodi public speaking. Di semester 5 ada mata kuliah public speaking. Nanti kalian bisa belajar tuh gimana sih ngatasin demam di depan panggung, gimana sih biar tangannya gemeter, biar nggak gemeter, kan biasanya kayak gitu ya. Nah kamu sendiri pernah nggak kayak mau di depan panggung nih, padahal kan kamu extrovert ya, tapi kamu tuh kayak tangannya tuh gemeter, terus keringet dingin, pernah nggak sih? Sering. Yes. Terus kamu gimana tuh waktu untuk mengatasi? Kalau aku biasanya sebelum ke panggung, biasanya kalau yang ada panggungnya itu aku jalan tuh bener-bener tarik nafas terus. Lalu pas udah di atas panggung tuh aku bener-bener liatin, nggak semuanya sih, tapi cuma lihat kayak lingkungannya kayak gini. Dan nanti tarik nafas lagi baru ngomong. Jadi jangan langsung kalian ke panggung langsung ngomong tuh, jangan, nanti ngomong kalian jadi belibet dan segala macam gitu. Terus kalau Mbak Keti sama. Berarti kayak diem dulu gitu kuncinya ya, biar nggak salah omong juga gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita tuh contohnya udah apa ya di belakang panggung, tapi tiba-tiba kayak ngeblank semua kalau di depan panggung gitu kan ya. Nah teman-teman jangan khawatir, jangan risau, kalian bisa masuk aja di jurusan ilmu komunikasi. Nanti kalian bisa mendapatkan semua trik dan tips tentang berpublic speaking. Oke sobat ilmuwan, kita lanjut nih ya ke pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Pertanyaan terakhir, di masyarakat sekarang kan ya ingin, atau orang sebagai orang tua di masyarakat di pedesaan mungkin ya, ingin anaknya lulus SMA atau SMK, pengen anaknya itu jadi PNS. Nah kenapa nih? Karena kan orang tua zaman atau orang tua zaman sekarang di pedesaan, kalau misalkan anaknya jadi PNS, hidupnya itu terjamin mungkin ya, karena udah ada dapat uang pensiunan atau udah sejahtera gitu ya, terjamin hidupnya oleh pemerintah. Nah makanya orang tua sekarang tuh gak mau anaknya masuk ilmu komunikasi, jangan masuk ilkom karena nanti kamu gak bisa jadi PNS, nanti kamu kerjanya apa di ilkom gitu kan ya. Ada nggak sih yang dari kalian? Iya sering banget. Banyak ya. Memang kita dari desa dari desa juga ya. Kayak apa tuh omongannya kayak gimana? Ya ngapain komunikasi gitu ya, itu kan cuma belajar ngomong, nanti jadi apa gitu. Kan kamu udah bisa ngomong dari lahir, kenapa masuk ilmu komunikasi? Jadi banyaknya yang menganggap kayak gitu ya. Iya. Nah untuk kata orang tua kalian sendiri tuh pengen kalian jadi apa gitu? Standarnya mungkin. Kalau orang tua aku sih dari dulu pesan kayak kamu mau kuliah apa aja terserah, tapi harus lulus itu kamu harus berguna buat masyarakat. Itu aja sih. Jadi nggak yang neko-neko kamu harus jadi ini, kamu jadi ini. Ambil orang tua kita seperti itu. Tapi pernah ada omongan di desa kayak pasti kalau jadi PNS itu udah sukses gitu ya. Ada pemikiran gitu ya, kalau jadi PNS itu kayak udah sukses, sudah sejahtera gitu kan. Iya sering banget. Makanya kayak jadi
jadi apa ya, tolak ukur di desa gitu, kayak kalau anaknya udah jadi PNS itu udah sukses. Itu makanya jurusan ilmu komunikasi di Universitas Peradaban ini kayak kurang diminati karena nanti jadi nggak bisa jadi PNS anaknya gitu. Itu menurut kalian mitos atau fakta kalau jurusan ilmu komunikasi itu paling jadinya profesinya humas gitu, nggak bisa jadi PNS atau nggak bisa ikut CPNS? Menurut kalian mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Boleh tahu nih kenapa alasannya? Kalau setelah masuk sini tuh di edukasi banyak banget, dan ilmu komunikasi tuh peluangnya banyak kok teman-teman. Jadi kalian bisa kayak jadi HRD, kalian bisa jadi humas, kalian bisa jadi sekretaris, kalian bisa jadi asisten negara juga bisa gitu. Jadi tergantung skill kalian kok. Nggak harus nggak harus kalian jurusan apa, tapi kalau kalian punya skill pasti bisa. Berarti bisa. Tapi dari Mbak Ana sama Mbak Ketik sendiri, minat gak sih jadi PNS? Pengen gak sih? Sebenarnya Masuk gak sih? karena kalau aku sendiri semakin besar tuh kayak apa aja wis gitu. Ya, aja. Iya, tapi kan karena kita udah masuk ilmu komunikasi ya, berharapnya bisa ada di bidang itu sih. Kayak yang bidang relevan yang Iya. bisa kita gitu ya. Iya. Tapi pengen gak jadi PNS? Pengen gak gitu? pengen kan itu juga nanti bisa menjamin anak-anak kita nantinya juga gitu. Tapi ada kok banyak hal, nggak harus PNS yang kalian bisa kejar untuk nanti. Itu tergantung kalian, kalau kalian mau kerjanya itu doang ya juga pemasukan kalian itu doang gitu. Tapi kalau kalian mau lebih banyak lagi, kalian bisa intinya ilmu komunikasi itu peluangnya banyak gitu. Ya dari itu doang. Iya. Berarti nggak cuma bergelut dengan humas aja gitu ya? Iya, Ya, iya. banyak ya. Nah, jawabannya adalah mitos ya teman-teman. Jadi di ilmu komunikasi ini kalian bisa jadi apa aja yang kalian mau. Jadi kalau misalkan Kak, aku pengen jadi PNS, aku pengen ikut CPNS, bisa teman-teman. Jadi di banyak sektor instansi pemerintah itu ada banyak kualifikasi yang membutuhkan jurusan ilmu komunikasi. Jadi Mbak Ana sama Mbak Keti tenang aja, ilmu komunikasi itu bisa masuk di PNS. Selain itu kita juga bisa menjadi jurnalis, kita bisa menjadi humas, kita bisa menjadi copywriter, kita bisa menjadi content creator. Jadi kayak lebih relevan di era digital yang sekarang gitu ya. Oke, mungkin sebelum yang terakhirnya, pesan terakhir ya untuk sebelum closing nih ya, sebelum closing podcast episode kali ini, beri dong satu pesan buat mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau dari aku sendiri, aku cuman buat semester 1 ya, buat semuanya sih, buat semua mahasiswa Ilkom, ayo bisa lulus bareng-bareng semangat belajarnya. Semoga bisa lulus bareng-bareng dan sidang bareng-bareng. Untuk dari saya, untuk mahasiswa ilmu komunikasi, semangat untuk menuntut ilmunya untuk meraih masa depan kalian masing-masing. Oh, berarti semoga bisa lulus bareng-bareng ya, apalagi kalian masih semester 1. Iya betul. Oke Sobat Ilkomers, itu dia tadi episode mitos atau fakta seputar ilmu komunikasi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan juga aku terima kasih banget nih buat Mbak Ana dan Mbak Keti yang sudah meluangkan waktunya buat hadir di podcast kita kali ini. Buat kalian jangan lupa share, follow, like akun HMPS Ilmu Komunikasi Universitas Peradaban, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Lanjut Pak.